Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya kita diperlihatkan di sana si Xuantian pun menghadang Lin Yue supaya tidak terkena jurus dari Nona Putih. Tapi Nona Putih sangat kuat sampai si Xuantian tidak bisa melawannya. Nona Putih yang melihat hal itu pun langsung berkata, "Sudah lengkap semuanya ya. Semua dari anggota sekte dan juga ketua sekte Xuanmen ada di sini. Tangkap mereka semua." Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan anak buah dari Nona Putih malah tidak mau menangkap sekte Xuanmen. "Nona jangan." "Iya, dengan demikian semua orang akan membencimu, Nona." Tapi Nona Putih pun berteriak, "Memangnya kenapa? Kalau hari ini aku tidak membunuh Lin Yue, maka akan menimbulkan rasa trauma selamanya di dalam hati anakku. Aku akan membunuh semua orang yang menghadangku." Tapi datanglah Nona Nanru di sana. Dia adalah pewaris dari sekte putih yang sebenarnya. Dia berkata, "Apakah termasuk aku?" Kagetlah Nona Putih. Kamu anak durhaka. Nanru masih hidup." "Tak kusangka dia adalah orang pihak Lin Yue sekarang ya." "Ya, aku memang adalah orang sekte di Diao sekarang, tapi aku juga penerus resmi dari sekte putih ini. Semua orang di sini mengetahui hal ini, bukan?" Orang-orang dari sekte putih di sana pun kaget. "Hah? Apa? Bukannya tetua agung dihukum mati karena mengatakan putri besar masih hidup ya?" "Iya, kalau begitu apa yang dikatakan tetua agung selama ini benar dong." "Iya Nyonya, bukannya kamu mengatakan putri sudah meninggoy?" Nona Putih yang melihat hal itu pun tambah kesal dan marah. "Diam semuanya. Kamu sudah meninggalkan sekte bertahun-tahun. Sekarang bukan orang sekte putih lagi. Matilah bersama mereka." Tapi Mei di sana datang menemani Lin Yue. Mei berkata, "Kamu ini terluka. Siapa yang berani melukaimu?" tanya Mei. Lalu Nona Putih menjawab, Aku yang melukainya." "Lalu kenapa? Emangnya kenapa?" Marahlah Mei di sana. Semua orang yang melukainya harus mati," sambil mengeluarkan jurus kematian miliknya. Lalu Nona Putih pun mengeluarkan jurusnya juga. Kamu Master tahap Emperor King kan?" Dan beradu kekuatan mereka di sana sampai meledak-leduk. Dan pada akhirnya ledakan itu pun mengeluarkan asap yang sangat banyak. Lin Yue berkata, "Lukamu itu masih belum pulih total. Jangan mudah naik tensi ya." "Aku tidak peduli," kata Mei. "Dia harus menerima hukuman karena telah melukaimu." Ternyata Mei mempunyai hati kepada Lin Yue. Lalu Lin Yue pun pergi saja meninggalkannya. Tenang sajalah, serahkan semuanya saja pada aku." Lalu kita diperlihatkan Lin Yue berjalan kepada Nona Putih. "Zhang Li, kamu seharusnya tahu ya arti dari pertarungan hidup dan mati." Ibu," kata Zhang Li yang berlindung di balik ibunya. Ibunya langsung berkata, "Memangnya kenapa kalau pertarungan hidup dan mati? Lin Yue, bunuh anakku kalau kamu berani ya. Coba saja." Lin Yue dengan serius berkata, "Kalau begitu jangan salahkan aku ya." Terlihat orang-orang sekte Xuanmen juga sekte di Diao di sana berteriak, "Ketua, jangan gegabah." "Iya, kita masih ada waktu." "Iya, lagi pula reputasi mereka sudah jatuh. Tinggalkan saja." Lin Yue pun tidak mendengarkannya dan berkata, "Nona Putih, sepertinya ada kesalahpahaman ya. Aku bukan sedang berdiskusi denganmu. Aku hanya memberitahu kepadamu. Aku akan membunuh anakmu Zhang Li." Kamu berlagak sekali sih. Aku ada di sini. Tidak ada orang yang bisa membunuh anakku." Dan para tetua pun di sana mengejar Lin Yue, tetua dari sekte putih.
para tetua, tangkap dia. Namun Lin Yue tidak gentar dan hanya berkata, sepertinya kalian tidak begitu peduli dengan nyawa Zhang Liyi ya. Ya sudahlah kalau begitu. Dan jantung Zhang Liyi pun dimatikan oleh Lin Yue dengan menggunakan penyembahan darah dan pemurnian jantung yang telah ditanamkan oleh Lin Yue waktu pertama kali ia bertemu oleh Zhang Liyi. Dan Zhang Liyi pun kaget. Apa itu? Ibu, tolong aku. Zhang Liyi pun melotot di sana dan sepertinya sudah tiba waktu ajalnya. Dan orang-orang yang melihat hal itu pun berteriak, apa yang terjadi? Ya, Zhang Liyi sudah meninggoy. Tapi kapan Master Lin membunuhnya? Aku tidak melihatnya, kata para sekte Xuanmen di sana. Lalu terlihat Lin Yue yang telah membunuh Zhang Liyi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Aku tidak suka ada orang yang ikut campur ya. Lalu marahlah Nona Putih di sana. Kamu mati sana. Matanya pun mengeluarkan cahaya listrik. Sekarang ia sudah menjadi lebih kuat. Dan terlihat Lin Yue berpikir, kenapa sih sekte Iblis Fuseng masih belum hadir di sini? Kenapa belum datang juga? Rupanya Lin Yue tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, Lin Yue sudah berulang kali mengalami kejadian sama seperti ini selama 100.000 tahun. Makanya ia tahu masa depan. Lalu Lin Yue pun hanya berbalik badan dan meninggalkannya sambil santai berjalan. Namun tangan itu pun dihadang oleh dua jurus hitam dan juga putih. Lin Yue sambil jalan berkata, sekarang adalah waktu yang tepat untuk merampas barang. Dan terlihat ledakan besar pun terjadi gara-gara jurus dari Nona Putih dihadang. Dan ternyata yang menghadang itu adalah Mei dan juga Xuantian. Mei berkata, kamu baik-baik saja kan? Ya, aku baik-baik saja. Terlihat Lin Yue sudah berada di belakang mereka. Lalu Nona Putih pun kesal. Dasar brengsek kalian semua. Dan mengeluarkan kekuatan penuhnya di sana. Semuanya mati sana. Xuantian berkata, ayo kita menyerang bersama. Ya, baiklah, jawab Mei. Lin Yue melihat ke langit dan berpikir, Yan Daoseng, akhirnya kamu bertindak juga ya. Dari langit terdapat listrik yang sangat dahsyat meledak-leduk di sana. Lin Yue yang melihatnya pun langsung berteriak kepada sekte Didiao yang lainnya. Semua orang segera naik ke tongkat. Kita akan melarikan diri saat ini juga. Cepatlah. Lalu sekte Didiao pun langsung melarikan diri dan naik ke tongkat pilar kabinet sejati milik Lin Yue. Di sana Lin Yue pun melesat dengan sangat cepatnya menaiki tongkat itu. Tapi ada dua orang yang tertinggal, yaitu Mei dan juga Xuantian yang melawan Nona Putih. Mati sana semuanya, kata Nona Putih. Tapi terlihat Mei dan juga Xuantian tidak bisa melawan Nona Putih, padahal mereka 2 lawan 1. Xuantian berteriak, tak kusangka kekuatan bertarungnya naik menjadi tahap Emperor King level 2. Lalu Mei pun menyadari sesuatu di langit. Lihat sana. Itu orang sekte Iblis Fuseng datang. Semuanya cepat mundur, kata Xuantian. Xuantian yang melihat Lin Yue di belakangnya tadi. Loh, kok nggak ada orang sama sekali? Ternyata ia baru menyadari bahwa ia telah ditinggal. Di mana semua orang? Kemana mereka? Dan kita diperlihatkan Lin Yue dan juga Muzan. Muzan berkata di sana, tapi bagaimana juga kita memiliki 2 master tahap Emperor King. Sebenarnya tidak perlu takut dengan orang sekte Iblis Fuseng. Lin Yue menjawab, kalian nanti akan segera mengetahuinya lah. Dan tidak lama dari sana terlihat Mei dan juga Xuantian berhasil mengejar tongkat pilar kabinet sejati milik Lin Yue dan berhasil naik juga ke sana. Terlihat Xuantian pun kelelahan dan ingin mokat. Ayah, kamu tak apa-apa kan? Kata Xiao Zian. Tenang, aku baik-baik saja kok. Mei juga bertanya kepada Lin Yue, kamu cepat sekali sih larinya. Apa kamu sudah tahu ya dari awal ada 3 master tahap Emperor King di dalam awan hitam itu? Ya benar, jadi kita harus segera kabur, kata Lin Yue. Kalau tidak, nanti tidak akan bisa ada kesempatan untuk kabur lagi. Betul juga sih. Jadi apa yang ingin kita lakukan sekarang? Jika mereka bergabung, mereka memiliki 4 master tahap Emperor King. Xuantian yang kelelahan di sana pun berkata,
Apakah Sekte Putih sudah bekerja sama dengan Sekte Iblis Fuseng ya? Tujuan mereka bukan hanya membunuh Master Lin, mungkin juga ingin melenyapkan Sekte Xuanmen. Lin Yue mendengar hal itu pun berkata, apa yang dikatakan ketua si Xuantian itu benar sekali. Ketua Sekte Iblis Fuseng memang berambisi besar. Ya, pada saat Yan Xiao mengajakku bergabung dengan Sekte Iblis Fuseng, aku sudah menyadarinya. Jadi aku sudah membuat rencana yang matang kali ini. Lalu Xuantian pun berdiri. Master Lin, apakah kamu bisa menyelamatkan Sekte Xuanmenku? Tenang saja, sebelumnya aku masih ragu ketika belum mendapatkan hati putih. Sekarang aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ayo sekarang kita kembali ke Sekte Xuanmen dulu yuk. Ya baiklah Master Lin. Akhirnya Lin Yue dan yang lainnya pun kembali ke Sekte Xuanmen. Kita diperlihatkan di lapangan Sekte Xuanmen. Di sana Lin Yue sudah berkumpul dengan Sekte Didiao. Lin Yue berkata, Yao Ge, kamu dan 4 bidadari Feng Yu bekerja sama dengan Yan Kai, Yang King, Qing Er dan Long Lin ya, sebagai titik formasi 4 pedang suci. Kalian membentuk formasi pedang pembunuh laksa makhluk, menjaga di pintu barat Sekte Xuanmen. Ya baiklah ketua. Lalu kita diperlihatkan Lin Yue berkata kepada Muzan, Muzan, aku sudah menyuruh Mu Qingqing untuk menyempurnakan perisai besi dari Xuanmen. Kamu berikan token pengendalian kepadanya ya, untuk menjaga pintu bagian timur. Ya baiklah. Lalu kita diperlihatkan Lin Yue berbicara kepada Xuantian, Ketua Xuantian, kamu pergi ke bagian utara. 8 tetua besar Sekte Xuanmen menggunakan formasi 8 arah Xuanmen menjaga di bagian selatan. Ya, semuanya laksanakan perintah Master Lin, jawab Xuantian. Lalu Mei pun bertanya, bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Kamu menjaga di bagian tengah, melindungiku untuk menerobos tingkatan alam. Hasil pertarungan ini tergantung padamu ya. Lalu Lin Yue pun melemparkan barang di sana kepada Mei. Barang itu sudah dilemparkan dan Lin Yue pergi begitu saja. Hei Zhou Mei, waktu sudah tidak banyak ya. Aku harus segera berlatih. Ini adalah benda pengendalian formasi 4 arah pembunuh dewa ini. Kamu bisa menggunakan benda ini untuk menyambung kekuatan dari 4 arah. Segalanya tergantung padamu. Ya, kamu tenang sajalah. Lin Yue lalu pergi meninggalkannya. Di tangan Mei di sana benda itu pun bercahaya dan membuka formasi 4 arah pembunuh dewa. Terlihat di denah tersebut. Sekarang Sekte Xuanmen terbagi menjadi 5, yang dimana itu adalah penjagaan ketat. Yang di bagian utara ada si Xuantian, di bagian barat perisai besi Xuanmen, di bagian timur formasi pedang pembunuh laksa makhluk, di bagian selatan formasi 8 arah Xuanmen. Sekarang Sekte Xuanmen telah diperkuat dan dijaga ketat. Lalu kita diperlihatkan di Sekte Xuanmen di dalam istana. Lin Yue di sana memakan hati putih. Orang Sekte Putih terlalu bodoh. Mereka begitu menganggap penting hati putih, hanya ingin terus menyerap energi yang ada di dalamnya. Sebenarnya benda ini akan lebih berkhasiat tinggi kalau langsung dimakan. Pas Lin Yue memakannya, di sana Lin Yue pun bertapa. Sekarang sudah waktunya memurnikan emas hitam Muji, jurus dari Ye, api dingin 9 kegelapan, digabungkan begitu saja. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.